Shalom anak-anakku kelas 3 yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya. Dan itu yang sangat kita harapkan untuk tetap ada dalam kondisi sehat. Dan juga semangat dalam belajar meskipun belum ketemu teman-temannya di sekolah. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran agama, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan dalam pelajaran agama hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh ada sampai pada saat ini dengan tubuh yang sehat. Kami juga mau belajar agama hari ini. Tuhan tolong kami, pimpin kami agar setiap materi yang diberikan oleh guru kami dapat mengerti dan juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ayo siapa yang tadi tidak berdoa? Semuanya berdoa ya. Anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu ketika kita Zoom. Ketika Zoom dengan Bu Feby, kita belajar materi di bab 9 tentang menghormati dan menghargai agama teman di buku halaman 66. Buku halaman 66 bab 9 yang judulnya menghormati dan menghargai agama teman. Nah, minggu lalu kita sudah mengenal tempat-tempat ibadah 6 agama yang ada di Indonesia. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan juga Konghucu dengan nama-nama tempat ibadahnya. Kita juga belajar bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk. Masih ingat nggak negara majemuk itu seperti apa? Negara majemuk adalah negara yang terdiri dari berbagai suku. Jadi bukan satu suku aja, banyak sukunya dan agamanya juga budayanya. Nah, disebut sebagai negara yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, budaya maupun agamanya. Itu yang disebut sebagai negara majemuk. Jadi bukan saja ada agama Kristen atau bukan saja ada suku Batak, tapi ada berbagai macam, beraneka ragam. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya bagaimana kita melihat bahwa di dalam Alkitab juga Tuhan Yesus menghargai suku lain atau agama lain. Karena kita pun diajarkan untuk menghargai perbedaan itu. Kita tetap hidup berdampingan meskipun agama kita berbeda, suku kita berbeda. Anak-anak, coba lihat di halaman 70. Halaman 70, di situ ada cerita tentang perjumpaan dengan perempuan Sirofenesia. Nah, perjumpaan siapa? Di sini perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan, seorang ibu yang berasal dari Sirofenisia. Nah, Sirofenisia itu di mana sih Bu Feby? Nah, Sirofenisia ini termasuk dalam suku atau orang Yunani, termasuk dalam bangsa Yunani. Nah, pada saat itu anak dari ibu ini kerasukan roh jahat. Anak dari seorang ibu Sirofenesia ini kerasukan roh jahat dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Oleh sebab itu, dia membawa anaknya kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus walaupun punya kebangsaan yang berbeda dengan perempuan Sirofenesia ini, karena Tuhan Yesus adalah keturunan bangsa Yahudi, namun ia mau tetap menolong perempuan ini, menyembuhkan anaknya.
Nah, orang-orang Yahudi pada saat itu menentang Tuhan Yesus. Mereka tidak mau Tuhan Yesus bergaul dengan orang Yunani, orang Sirofenesia ini, karena menurut mereka orang Yunani ini menganut budaya yang di sini ada ditulis budaya paganisme atau kafir. Artinya mereka belum mengenal Tuhan, mereka punya kepercayaan yang lain. Nah, namun Tuhan Yesus tidak membedakan status sosial. Tuhan Yesus tidak membedakan suku, tidak membedakan agama, budaya seseorang. Tuhan Yesus tetap mau menyembuhkan anaknya, walaupun banyak orang pada saat itu tidak menyetujui karena mereka pikir itu orang kafir. Kenapa harus ditolong? Kenapa harus dekat-dekat dengan mereka? Nah, dari sini kita belajar bahwa ketika Tuhan Yesus sudah menunjukkan teladannya, ia bergaul dengan siapa saja, maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Ingat, firman Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 39 mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi bukan saja mengasihi yang seagama dengan kita, yang sesuku dengan kita, tapi mengasihi semua orang. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana kita menghadapi perbedaan agama? Bagaimana kita sikap sebagai peserta didik, sikap sebagai peserta didik Kristen, hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, hidup di tengah masyarakat yang beraneka ragam suku dan agamanya. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, kita harus hidup bertoleransi antar pemeluk agama. Maksud toleransi adalah kita saling menghargai antar agama. Entah dia agama apa, kita harus tetap menghargai dan mengasihinya. Kedua, kita harus tetap peduli terhadap sesama manusia. Kenapa kita harus peduli? Karena kita hidup di dunia ini bukan sendiri saja. Suatu saat kita akan membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh sebab itu, kita juga harus memiliki sikap yang peduli terhadap sesama kita. Yang ketiga adalah kita harus menjadi teladan. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah menunjukkan teladan yang baik, ia bergaul dengan siapa saja tanpa memandang suku dan agama. Kita pun harus menjadi teladan, bergaul dengan siapa saja, supaya ketika orang lain melihat kita, mereka juga akan hidup berdampingan dengan orang lain sama seperti apa yang kita lakukan. Nah, anak-anak bisa lihat di halaman 72 ya, poin 1, 2, dan 3 tadi. Kita di dalam kelas, anak-anak dalam kelas mungkin berbeda agamanya. Di lingkungan tempat tinggal anak-anak juga berbeda agama sukunya. Namun, tunjukkanlah hidup, tunjukkanlah hubungan yang saling menghargai, saling menghormati. Oke, sekarang tugasnya ada di halaman 71. Di sini ada soal. Nah, di sini ada soal, ada 5 soal. Silakan kerjakan 5 soal itu langsung di buku paketnya. Dan waktu pengumpulannya sampai hari Rabu depan. Difoto saja via WA ke Bu Feby ya. Jangan lupa selesai mengerjakan tugas anak-anak berdoa. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Sudah boleh mengikutinya dengan baik. Bu Feby tunggu tugasnya ya. Jangan lupa berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.